Om Swastiastu, saya Wayan Merto dari Banjartaman Sanur. Awal belajar main gamelan sekitar tahun 80. Itu pun tempatnya bukan di Kendal. Dulu saya ditempatkan di Jegok. Dari sana saya dapat belajar mengamati letak-letak nada, letak-letak cara bermain gamelan yang benar. Sekitar tahun 80 itu baru mengenal satu lagu, yaitu Gila. Itu pun dengan susah payah ya belajar. Terus ada pada waktu itu belajarnya itu sungguh mencari waktu. Seperti diketahui dulu orang-orang tua kita itu sangatlah menjaga alat musik gamelan itu dengan betul-betul ketat, dan belajarnya itu sampai lari-lari lah untuk cari kesempatan untuk belajar. Terus pada satu saat sekitar tahun 80 dicarikanlah guru untuk Gong Kebiar di wilayah saya di Itaran Sanur, itu di Banjar Dangin Pekan. Kan itu juga almarhum Bapak Swejo Dangin. Pak Swejo Dangin itu adalah merupakan guru pertama saya mengenal dan belajar main gamelan. Dalam proses belajar mengajar pada saat itu diajarilah gamelan sejenis tari gegaboran pada saat itu. Gegaboran, terus dapatlah 2-3 lagu pada saat itu. Itu pun dengan cara mukulnya tuh masih abal-abal lah pada saat itu. Terus dikasih kesempatan pentas pada waktu itu di Puro Dalam. Terus lama-kelamaan karena saya tipikal orang yang cepat cepat bosan ya, makanya mulailah belajarnya loncat-loncatan gitu, loncat-loncatan, misalnya kantil, misalnya gangso sebelum mengenal kendang. Dari sanalah saya bisa belajar main kantil bagaimana, main gangsonya bagaimana. Pas waktu itu sebelum menginjak ke kendang, pada waktu itu ada yang namanya pentas di hotel-hotel. Dari sana saya bisa belajar main gangso dan main kendang sedikit-sedikit. Itu awalnya main kendang. Dan pengenalan musik Gong Kebiarnya itu dari ada pentas di hotel pada saat itu sekitar tahun berapa tuh ya, sekitar tahun 85, 86 itu dah. Lalu menginjak yang pengenalan musik khususnya kendang, tertarik main kendangnya sekitar tahun 85.
tahun 85 tertarik dengan namanya kendang, terus belajar main kendang dari almarhum Bapak Sekedangin. Di sana dikasih lah dulu motif-motif yang sederhana pada saat itu. Di samping orang tua memberi bimbingan dan ilmunya, terus karena pada saat itu belajarnya apa namanya secara sendiri-sendiri dan belajar otodidak. Di sana orang tua bapak saya sendiri memberi saya semacam alat perekam yang namanya Walkman ya. Waktu itu saya main kendang dengan begitu polosnya pada saat itu. Terus direkam lah dengan Walkman itu. Di Walkman itu ada yang apa namanya ada untuk mempercepat dan untuk memperlambat gitu. Saya cari yang lambatnya dulu, terus dipercepat. Itu yang terjadi. Dari sana timbul apa namanya, kalau orang Bali bilang ke selah atau metode belajarnya gitu, metode belajar dari mulut ke libatkan ke tangan gitu. Terus mulai belajar ke tidak di samping di Banjar, di rumah juga dengan bimbingan orang tua. Tapi orang tua tidak begitu paham dengan ilmu kendang pada saat itu. Makanya saya belajar dengan cara bernyanyi, misalnya bernyanyi dengan suara kendang itu saya bunyikan di mulut, terus rekam pakai Walkman, diingat-ingat, lalu praktekkan ke tangan gitu pada saat itu. Berapa bulan ya, mungkin ada 2 bulan lah belajar secara ya dari besarnya belajar sendiri. Terus dikasihlah seorang guru di Banjar, dia pun membimbing pada saat itu kendang berbilah itu saya kombinasikan. Setelah berbilah terus beralih ke kendang kegaboran, kependekan. Dari sana timbul ide-ide gitu, ide-ide untuk belajar sendiri karena tidak puas dengan pola itu. Itu pun yang berperan pada saat itu almarhum Bapak Sekedangin, almarhum Bapak, dan juga belajar dari kaset-kaset yang apa namanya pada saat itu diperdengarkan di kaset-kaset apa namanya kaset-kaset tari pada saat itu. Itu. Dari sanalah saya bisa belajar mengenal kendang dengan cara otodidak. Saya rasa untuk pengenalan itu apa namanya, yang saya ingat hanya mungkin itu yang menjadi patokan apa namanya belajar kendang itu. Nah, terus beralih ke mengikuti ajang-ajangnya, ajang-ajang festival tahun 85 ya, festival Sanur
ajang Bongpiar itulah Sanur, begitu 86 Duta Badung 88 Duta Badung begitu tamat. Terus saya melanjutkan ke SMKI. Dari sinilah di SMKI inilah saya banyak mendapat ilmu dari beberapa guru pada saat itu yang mengajar di SMKI. Melanjutkan tamat SMP, melanjutkan ke SMKI. Dari di SMKI dari sinilah awal pengetahuan saya mengenai kendang. Kian hari kian bertambah dengan bimbingan pada saat itu guru Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Pada saat itu dari melihat cara beliau main kendang, cara beliau mengekspresikan kendang, itu lagi membawakan sebuah lagu dengan bermain kendang. Dari sana saya dapat menambah ilmu. Di samping itu saya juga mencari bentuk dari permainan kendang tersebut. Guru pada saat itu diantaranya ada Suwi, Pak Tertias Nawon, almarhum Mbak Cinti. Dia sangat memberi masukan-masukan cara bermain kendang yang baik dari segi kualitas pukulan, kualitas pola, kualitas cara bermain kendang yang baik. Saya dapatkan dari beliau. Dan pada saat itu diberi kesempatan untuk diberi kesempatan sebagai penabuh inti di SMKI untuk membawakan karya-karya beliau di ajang PKB pada saat itu. Lalu saya diberi kepercayaan untuk main kendang. Di dalam main kendang pada saat itu banyaklah masukan-masukan dari beberapa guru pada saat itu, memberi masukan cara bermain dan sebagainya itu, sampai dibimbing lah sampai terakhir sampai pementasan. Dari
pengalaman beliau bertiga cara main kendangnya itu. Di sana ada saya menemukan intisari, saya gabunglah permainan gini dari Pak Sinti. Mungkin saya dapat rasa untuk bermain kendang itu ada rasa. Untuk Pak Suwe sama Pak Tutnya itu ada pola-pola main kendang dan lain-lainnya itu. Mungkin saya gabung dah menemukanlah seperti yang saat ini saya lakoni.